Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah Zadia. Di sini akan mempresentasikan hasil observasi kelembagaan Islam di Pesantren Mahasiswa Raudhatul Banin wal Banat Al-Mashkuriyah Surabaya. Nah, di sini ada analisis yang saya lakukan adalah pada bagian SWOT-nya. Mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dirasakan atau yang sedang terjadi dalam pesantren mahasiswa Al-Mashkuriyah ini. Oke, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari pesantren mahasiswa Al-Mashkuriyah ini yang pertama adalah harga SPP yang tiap bulannya itu terbilang murah, yakni sebesar 150.000. Nah, 150.000 itu udah meliputi apa? Udah meliputi listrik, air, dan ketika misalnya kita mau masak nasi, kita juga nggak usah nambah uang. Kemudian untuk pendaftaran awalnya itu 400.000. Dan 400.000 itu udah kita mendapatkan fasilitas kamar yang bagus, kemudian tempat tidur, almari, seperti itu. Nah, kemudian kekuatan yang kedua ini, perhatian dan kepedulian selalu diberikan dari keluarga dalam kepada mahasantri. Nah, karena keluarga dalam itu memiliki loyalitas yang tinggi kepada mahasantri, itu menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki oleh pesantren mahasiswa ini, dan itu juga bisa membawa kepada banyaknya mahasantri itu yang bukan nurut, patuh terhadap perintah dan kemauan dari misal dari keluarga dalam itu membutuhkan bantuan atau apa. Nah, para santri itu juga bisa dengan iya Mi, mau dibantu apa gitu. Jadi sama-sama memiliki loyalitas lah, karena berdasarkan dari pemimpinnya juga, dari pembina, dari pengasuh pesantrennya juga memberikan hal seperti itu. Nah, kekuatan yang ketiga adalah dukungan serta hubungan solidaritas yang baik tercipta dari para mahasantri. Nah, kekompakan dan ini juga berdasarkan pada hasil wawancara kemarin yang saya lakukan dengan Umi. Itu juga beliau juga mengatakan bahwa anak-anak itu kompak dan solid. Jadi nggak ada yang saling gembosi gitu, istilahnya gembosi satu sama lain. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan di sini itu ada 3. Yang pertama, ketegasan pemimpin sedikit kurang dalam mengontrol dan mengendalikan kebijakan. Nah, pemimpin dalam hal ini adalah pemimpin di asrama putri dan asrama putra. Bukan pemimpin pusatnya tadi yang di Abah dan Umi, bukan. Ini ketegasan pemimpinnya agak sedikit kurang. Kemudian name tag-nya Pesma itu kurang terlihat. Jadi orang itu sering mengira, tak kira ini rumah biasa loh, ternyata nggak sadar bahwa di atasnya itu udah ada name tag tapi kurang terlihat. Kemudian terakhir adalah slot kamarnya terbatas. Selanjutnya adalah peluang dari asrama ini ada 2. Yang pertama, karena adanya kegiatan mengaji, itu bisa membawa peluang asrama bisa menciptakan lulusan pesantren yang beriman dan bertakwa karena dibekali dengan ilmu dunia akhirat tersebut. Kemudian peluang yang kedua adalah ada peluang untuk membuka cabang di UINSA 2, tepatnya di Gunung Anyar, Surabaya, karena branding dari asrama ini udah terkenal, dan seringkali ketika penerimaan mahasiswa baru itu banyak yang tidak mendapatkan slot kamar. Nah, banyak juga karena ada perpindahan kampus ini, ada beberapa mahasiswa juga yang pindah ke sana, dan mereka juga bilang kayak kenapa nggak buka aja cabang atau Al-Mashkuriyah 2 di Gunung Anyar gitu. Oke, selanjutnya adalah threats atau ancaman. Ancaman yang pertama adalah karena banyak kesibukan sebagai mahasiswa, tentunya kebanyakan mahasiswa itu masih malas untuk mengikuti kegiatan di asrama. Kadang kalaupun mereka mereka ikut itu dengan segala alasan dan mengulur-ulur waktu.
Kemudian yang kedua adalah anggapan bahwa PESMA dan pondok itu berbeda. Itu masih terkadang masih sering muncul pada mindset para anggota. Karena kan dalam mereka mengira bahwa PESMA ini seakan-akan seperti pondok, padahal enggak. Padahal di PESMA ini tidak membatasi kegiatan mahasiswa. Selama itu kegiatan yang positif dan mereka izin, itu pasti akan diberikan dukungan dan difasilitasi oleh asrama seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah solusi. Solusi dari permasalahan tersebut dari hasil analisis SWOT, yang pertama adalah menerapkan sistem manajemen efektif yang sesuai dengan hadis Nabi, yang artinya sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqon atau tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Nah, dalam hal ini bisa dari para pemimpinnya, dari ketua PESMA Putri dan ketua PESMA Putra itu bisa mengevaluasi kiranya apakah beliau itu udah tepat, udah mengarahkan, udah jelas, udah menjelaskan dan tuntas tentang kegiatan dan kebijakan yang ada di asrama tersebut. Nah, kemudian yang kedua solusinya adalah memotivasi, mensosialisasi, dan mengkomunikasikan. Semuanya perlu dikomunikasikan. Atau ketika misalnya kalau perlu itu dilakukan rapat evaluasi bulanan setidaknya 1 bulan sekali. Rapat evaluasi itu dilakukan 1 bulan sekali untuk meninjau kebijakan tersebut. Apakah ada kendala atau ada program baru yang akan diluncurkan atau bagaimana. Serta kan dari rapat itu bisa kita mencari solusi dari mungkin ada kendala-kendala yang sedang dialami para anggotanya tersebut. Yang ketiga adalah penanaman konsep dalam mindset anggota bahwa ini PESMA milik kita bersama. Jadi kadangkala karena ada mindset istilah kalau PESMA itu bukan pondok. Nah, itu adalah suatu mindset yang bisa menimbulkan para anggota itu malas, atau itu bisa digunakan sebagai alasan tidak mematuhi kebijakan dan peraturan yang berlaku. Jadi perlunya penanaman konsep bahwa ini tuh PESMA milik kita bersama. Jadi kita diperlukan komitmen yang kuat untuk mengembangkan, memajukan kembali PESMA ini bersama-sama. Sekian presentasi hasil analisis kelembagaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.